नचने का। जय हिंद। Hai sobat Nergijet, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film drama perang tahun 2024 yang bercerita tentang seorang kapten muda Angkatan Darat India dari Resimen Kavaleri ke-45 yang memimpin tank perang amfibi PT-76. Dia dan saudaranya bertempur di garis depan untuk membebaskan Bangladesh dalam perang India-Pakistan tahun 1971. Film ini guys dirilis pada bulan November 2023 dan diganjar dengan rating 6,2 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Pipa. Opening movie guys diawali dengan informasi pada tahun 1947 India terpecah menjadi 3 bagian. Meskipun Pakistan adalah salah satu negara namun terbagi menjadi 2 bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Dan tepat di tengah-tengahnya terdapat India. Meskipun populasi Pakistan Timur lebih besar namun kekuasaan ada di tangan Barat. 60% orang Pakistan penutur bahasa Bengali tapi bahasa Urdu dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Dari birokrasi hingga pekerjaan pemerintahan, representasi Bengali tidak signifikan. Orang Pakistan Timur penutur bahasa Bengali telah menjadi budak. Akhirnya pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1970. Partai Liga Awani Bangladesh yang dipimpin oleh Syekh Mujibur Rahman memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Namun penguasa Pakistan saat itu, Jenderal Yahya Khan, menolak menerima hasil pemilu. Dia menangkap Mujibur Rahman sehingga hal ini membuat marah warga Pakistan Timur. Penindasan melahirkan keinginan untuk merdeka dan hampir seluruh Pakistan Timur memberontak. Pakistan tidak menyerah dalam upaya mereka untuk menghancurkan revolusi. Pada tanggal 25 Maret 1971, tentara dari Angkatan Darat Pakistan memasuki universitas. Mereka melakukan penembakan tanpa pandang bulu terhadap mahasiswa dan staf. Peristiwa tragis itu dikenal sebagai pembantaian Universitas Dhaka 1971. Presiden Pakistan Yahya Khan meluncurkan operasi Searchlight untuk menghancurkan gerakan nasional Bengali. Ribuan orang terbunuh. Operasi Searchlight yang dilakukan di Dhaka University hanyalah awal dari malam yang panjang dan gelap. Selama 6 bulan berikutnya, tentara Pakistan mendatangkan malapetaka. Mereka akan membunuh laki-laki Bangladesh dan menangkap para wanita. Rakyat Bangladesh hanya punya satu cara untuk menghindari kekejaman ini, dan itu adalah melintasi perbatasan dan mencari perlindungan di India. Tingginya jumlah pengungsi Bangladesh memberikan tekanan finansial yang besar pada India. Meskipun banyak kesengsaraan, India memilih kemanusiaan. Ini adalah kisah perang yang tidak berperang melawan negara lain tetapi melawan tirani. Scene selanjutnya guys, kita berkenalan dengan Kapten Balram Singh Mehta alias Bali, seorang perwira muda di Resimen Kavaleri ke-45 yang dilengkapi dengan tank PT-76 yang dijulukinya Pipa. PT-76 adalah tank amfibi pertama yang diperoleh India yang mengapung di atas air. Di sana Resimen Kavaleri 45 India latihan bersama yang dipimpin oleh Rusia. Ramphal land to water. Sub. Focus on the exercise, boys. No adventure, and that's an order. गहरे पानी की तरफ कोई नहीं जाएगा. टैंक का ट्रांसमिशन और इंजन ऑयल का टेम्परेचर नोट करते रहो. और उस पहले टैंक का पहला ड्राइवर तू है. ये पिपा इंडियन आर्मी का पहला एम्फीबियस टैंक है. ये सोच कितना किस्मत वाला है तू कि एक दिन 15 टन का टैंक नदी में भी तैरेगा. Yes, I'm on station.
Reach onto the land. Exercise is complete. Saat latihan selesai, semua tank diperintahkan untuk kembali ke darat. Namun tank milik Bali menolak untuk mengikuti perintah. Dia justru memilih untuk mengambil risiko dengan meminta anak buahnya membawa tanknya menuju ke perairan yang lebih dalam. Dia terus diminta untuk segera kembali ke darat, namun dia mengabaikannya. Elang ditakdirkan untuk terbang. Ayo tunjukkan pada orang-orang Rusia ini kita terbuat dari apa. Terus menuju ke tempat yang lebih dalam, tank akhirnya mengalami masalah. Mesinnya mati coy dan hanyut di tengah danau. Ya tentu saja hal itu membuat anak buahnya panik. Mereka terus mencoba menyalakan mesin namun gagal. Melihat itu orang Rusia bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Jangan khawatir, dia yang terbaik yang kami miliki, kata Mayor Naraj. Bali terus memandu anak buahnya untuk menghidupkan mesin dan akhirnya mesin pun kembali berfungsi. शाबाश शाबाश रामफल ये बात रामफल apologies for my late arrival sir. Saat merayakan kesuksesan latihan bersama Rusia, Bali sepertinya jatuh cinta pada seorang wanita bernama Sena. Rekannya bernama Letnan Sidu pun memintanya untuk mengajak Sena berdansa. Dan seperti biasa guys, kuch utahi. Kita skip aja ya. Scene selanjutnya Bali pulang ke rumahnya di Delhi. Kita berkenalan dengan saudara perempuannya bernama Radha Mehta. Di rumahnya Bali tinggal bersama ibunya bernama Mati dan kakak laki-lakinya bernama Mayor Ram Mehta. Mayor Ram juga seorang abdi negara penjaga perbatasan. Keluarganya kumpul bersama karena Radha kakaknya dilamar oleh kekasihnya bernama Manoj, seorang dokter gigi. Namun Bali yang bertingkah semaunya dan menjengkelkan membuat keluarga Manoj memutuskan untuk pulang. Setelah itu Ram marah kepada Bali karena tidak menghormati Manoj dan keluarganya. Almarhum ayah kita pasti akan merasa malu jika mengetahui bahwa komite telah dibentuk untuk menyelidiki ketidakdisiplinan putranya, kata Ram. Itu omong kosong, kata Bali. Bila kau terbukti bersalah, maka kau tidak akan bertempur di perbatasan. Dan selanjutnya guys, di kampus Radha terus menulis hal-hal buruk tentang dosennya Profesor Mukherjee yang memberikan pelajaran di kelasnya. Tidak lama kemudian Profesor Mukherjee menghampirinya dan mengambil buku catatannya. Karena Mukherjee tidak bisa menerjemahkan algoritma kode atau kriptografi yang dicatat oleh Radha, satu mahasiswa pun dipanggil untuk menerjemahkan kriptografi itu. Ya tentu saja melihat itu Radha menjadi khawatir. Namun tak disangka mahasiswa itu malah menerjemahkan yang sebaliknya. Dia mengatakan jika catatan Radha memuji kebaikan dan kecerdasan Mukherjee. Saat keluar ruangan mereka pun berkenalan, mahasiswa itu bernama Anirban. Scene selanjutnya Radha dan mahasiswa lainnya melakukan demo di jalanan. Mereka protes kebijakan Presiden Amerika yang mendukung genosida yang terjadi di Bangladesh. Mereka meminta Amerika menarik dukungan kepada Jenderal Yayakan dan mengakhiri genosida di Pakistan Timur. Saat pulang ke rumah, Mayor Ram terima surat perintah untuk ke garis depan mempersiapkan unitnya untuk menghadapi peperangan. माती और राधा का ध्यान रखना, एक दूसरे की ताकत बन के रहना है। चिट्ठी लिखना। Scene selanjutnya guys, atasan mereka memberi kabar jika unit mereka juga diminta untuk ke garis depan mempersiapkan pertempuran. Namun pada kesempatan itu Bali diberitahu jika dia tidak diizinkan untuk ikut bergabung. Komite sudah melakukan investigasi kedisiplinan dan hasilnya Bali dinyatakan bersalah dan dihukum. Dia dipindah tugaskan dari prajurit lapangan menjadi pekerja kantoran. Scene selanjutnya Bali yang bekerja di balik meja merasa bosan tidak sesuai keinginannya. Dia pun menghadap atasan yang kebetulan lewat depan ruangannya. Aku ingin kembali ke unitku, Pak. Tapi kami juga membutuhkan petugas di sini, kata atasan. Tugas barumu ini mungkin akan melatih kedisiplinanmu.
Sementara itu guys, di rumahnya Rada terima surat dalam bentuk kriptografi. Dia pun memecahkan algoritma kode surat itu yang memintanya untuk datang ke sebuah kantor. Di kantor itu dia pun ditemui oleh Anirban. Dia pun diantar untuk bertemu dengan atasan Anirban. "Siapa kalian dan ini kantor apa?" tanya Rada. "Selamat datang di CNA, yang merupakan singkatan dari Communication and Analysis Wing, sebuah organisasi intelijen sinyal untuk memecahkan kode pesan musuh. Kami adalah mata dan telinga negara." Dia juga diberitahu jika Anirban bekerja di organisasi CNA sebagai pakar komunikasi dan akan melatih Rada. Rada dipanggil untuk direkrut bergabung dengan mereka. Saat berjalan berdua, Rada bertanya, "Kamu bekerja di sini, lalu mengapa berada di kampus saat itu?" "Aku di kampus hanya untuk menemui ayahku," kata Anirban. Rupanya guys, Profesor Mukherjee, dosen Rada, adalah ayahnya Anirban. Scene kemudian berlanjut di pos terdepan perbatasan India dan Bangladesh. Ram diberitahu atasan jika wilayah Pakistan Timur adalah tanah sungai. Mereka harus bisa menemukan titik lokasi antara sungai untuk diseberangi tank dan infanteri mereka. Namun pasti tidak akan mudah karena terdapat 80.000 tentara Pakistan ditempatkan di sana. Banyak jebakan dan mata-mata di setiap sudut. Ram kemudian dikenalkan 2 orang intelijen militer. Mereka diminta untuk menyusup masuk ke wilayah musuh dan mendatangi Kem Mukti Bahini, yakni pasukan gerilyawan para pemberontak Bangladesh yang memperjuangkan kebebasan. Tiba di Kem Mukti Bahini, Ram berkenalan dengan pemimpin pasukan, namun Ram menyamar dengan memalsukan namanya. Dia berkenalan dengan nama Nadif. Scene selanjutnya, Bali ditemui atasan dan diminta untuk membantu mereka merakit dan memodifikasi tank amfibi PT-76. Tank itu seyogyanya hanya bisa memuat 3 orang saja. Namun kini tank itu harus bisa memuat 4 orang. Dengan senang hati dia pun datang untuk membantu memodifikasi tank pipa. Sementara itu guys, Rada mulai bekerja di CNA. Dia dibawa ke ruangan di mana mereka bekerja untuk menyadap komunikasi internal Pakistan. Sementara Ram terlihat melatih pejuang Mukti Bahini dalam melakukan operasi melawan pasukan Benggala Timur yang membantu tentara Pakistan. Bali akhirnya berhasil mengerjakan tank PT-76 alias pipa yang bisa memuat 4 orang. Saat melakukan inspeksi, Kepala Angkatan Darat Jenderal Sam terkesan dengan inovasinya. Untuk itu dia pun akhirnya diperintahkan untuk bergabung dengan resimennya di garis depan. Saat berkendara menuju ke garis depan di bagian timur Boira, dia melihat begitu banyak warga pengungsi dari Pakistan yang berada di sana. Lalu melanjutkan perjalanan dan menjelang petang dia pun akhirnya tiba di garis depan. Tentu saja melihatnya, Mayor Naras dan Kapten Sidhu senang menyambutnya bergabung dengan pasukan. Sementara itu guys, di CNA Rada berhasil memecahkan algoritma kode komunikasi tentara Pakistan. Komunikasi yang disadap adalah pesan komunikasi dari Jenderal Yahya Khan. Yahya Khan meminta untuk mengirim pasukan hancurkan Mukti Bahini, India akan menunggu. Amerika dan Tiongkok bersama kita. Pesan itu pun mereka sampaikan kepada atasan. Scene selanjutnya, sesuai hasil komunikasi yang disadap oleh Rada, para tentara Pakistan menyerang Kem Mukti Bahini.
Mereka pun berhasil menjauh pergi, namun saat berjalan di tengah hutan, boom! Sementara itu di garis depan mereka juga mendengar suara tembakan artileri dari tentara Pakistan. Dengan segera mereka pun standby untuk berperang. Di saat yang sama, Rada juga memberikan laporan jika dia berhasil menyadap komunikasi Pakistan di mana resimen tank lapis baja Pakistan sedang menuju Boira. Perdana Menteri India Indira Gandhi pun terima laporan jika resimen lapis baja Pakistan menuju perbatasan India di Boira. Jenderal Sam mengatakan sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Namun Perdana Menteri meminta untuk jangan terburu-buru. Jangan sampai opini internasional berbalik melawan kita. Kita tidak boleh terlihat sebagai agresor. Aku punya rencana, kata Jenderal Sam. Dia hanya butuh izin kabinet untuk memasuki hanya 10 km ke Pakistan Timur. Tidak secara terbuka dan bukan perang berskala penuh. Hal ini akan memberi kita kendali atas perang dan juga opini internasional. Operasi ini tidak hanya akan mendemoralisasi tentara Pakistan tapi juga memprovokasi Yahya Khan. Dengan begitu Yahya Khan akan menyerang kita tanpa berpikir dan tanpa persiapan matang. Serangan kita akan menjadi serangan rahasia. Sedangkan Yahya Khan akan menyerang secara terang-terangan. Dengan begitu di mata dunia Pakistanlah yang menyerang lebih dulu. Sementara kita hanya akan menanggapi serangan Pakistan. Mendengar itu Perdana Menteri pun setuju. Scene kemudian berlanjut di garis depan Boira. Mayor Naraj mengumpulkan pasukan dan memberikan arahan. Kavaleri ke-45 adalah satu-satunya resimen di seluruh tentara India yang terdiri dari setiap kasta, agama, dan negara bagian. Kita bukan sekedar resimen tentara India, tapi kita adalah India. Kita adalah orang-orang yang beruntung yang akan menulis bab pertama dari resimen 45 sejarah kavaleri. Kita tidak akan berburu, kita akan berperang. Kita berperang seperti tentara. Kita akan membunuh seperti tentara, kita akan mati seperti tentara. Untuk pertama kalinya tentara India akan melintasi perbatasan internasional. Dan kita patut bangga karena kitalah yang terpilih. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan Punjab 14 Naba Akal di Sungai Kabodak, India bulan November tahun 1971. Lalu setelah itu mereka barangka bersama menyeberangi sungai menuju ke Bangladesh. Scene selanjutnya tentara Pakistan menemui Mayor Ram dan kawan-kawan yang terkena ledakan ranjau. Semuanya tewas kecuali Mayor Ram. Dia pun dibawa dan bergabung dengan para tawanan lainnya. Sementara itu Bali dan pasukan yang sudah berada di basecamp Garipur di timur Pakistan terima laporan dari tim pengintai. Pergerakan tank musuh terdeteksi dari jarak 3 km di depan. Mendengar itu Bali kemudian memberikan informasi itu kepada Mayor Naraj. Sehingga Mayor Naraj meminta skuadron untuk bersiap berperang.
is above. Selesai perang, sisa tentara Pakistan ditangkap. Prajurit yang terluka dengan segera diberikan perawatan medik. Menemui Sidhu bertanya apakah Ram sudah mengambil jenazah Mayor Naraj di medan perang. Kami belum dapat mengambilnya karena tentara Pakistan masih berada di sana dan terus melepaskan tembakan, kata Bali. Mendengar itu, Sidhu meminta Bali untuk kembali ke sana dan mengambil jenazah Mayor Naraj sebelum dihancurkan oleh tentara Pakistan. Seandainya salah satu dari kita yang gugur, Mayor Naraj pasti akan kembali untuk mengambil jenazah kita. Mendengar itu, Bali pun kembali membawa pasukan untuk pergi mengambil jenazah Mayor Naraj. Dan mereka pun berhasil memukul mundur pasukan Pakistan yang berada di sana. Bali kemudian menghampiri jenazah Mayor Naraj yang gugur di medan perang. Lalu setelah itu mereka kemudian berkumpul dan terima arahan dari Bali. Mayor Naraj yang gugur telah menorehkan halaman pertama kavaleri 45 dengan darahnya sendiri. Sekarang sudah menjadi tugas kita untuk mendapatkan kekuatan dari kemartirannya. Setelah itu mereka pun memberikan penghormatan terakhir untuk Mayor Naraj dengan melepaskan tembakan ke udara. Diberitakan di TV internasional jika telah terjadi peperangan sengit antara India dan Pakistan, dan belum ada negara yang menyatakan perang. 3 tank ringan Pakistan telah ditangkap setelah peperangan antara 2 skuadron lapis baja pada tanggal 21 November. Rada juga membaca berita koran terkait peperangan yang terjadi serta berita tentang kemenangan kavaleri resimen 45 yang dipimpin oleh Bali dan Naraj. Dia pun memberitahu ibunya jika Bali baik-baik saja. Singkat cerita guys, Anirban memberitahu Rada berita buruk. Sumbernya di Mukti Bahini mengatakan jika Mayor Ram bergabung dengan Mukti Bahini dan hilang. Kini tidak ada jejak tentang Mayor Ram. Mayor Ram yang ditangkap diinterogasi. Mereka yakin jika dia bukan bagian dari orang Bengali. Mereka curiga jika dia adalah tentara India yang melakukan penyamaran. Namun meskipun dipukul, Ram tidak mengaku. Jenderal Sem memberikan laporan jika Yahya Khan berkedip pada operasi Angkatan Darat India di Pakistan Timur dan mulai perang besar-besaran dengan India. Sudah waktunya untuk masuk, kata Sem. Kita akan melakukan kampanye yang cepat dan tegas sebelum pasukan Pakistan dapat memobilisasi bala bantuan mereka. Tujuan pertama dan satu-satunya dari perang ini adalah merebut Dhaka, kata Perdana Menteri. Kita akan mengambil alih wilayah itu dan membentuk pemerintahan sementara Bangladesh. Scene selanjutnya melalui radio, Perdana Menteri Indira Gandhi mengatakan, beberapa jam yang lalu sekitar 17.30 Pakistan mengebom pangkalan udara kita di Srinagar, Avantipur, Pathankot, Uttarlai, Jodhpur, Ambala, dan Agra. Namun tidak ada satupun jet kita yang mengalami goresan sedikit pun dari serangan itu. Tapi tindakan Pakistan ini adalah tindakan perang. Mereka sudah melancarkan agresi nakal dan tidak beralasan terhadap kita. Untuk itu kita akan meresponnya dengan cara yang sama. Aku ingin memberitahu kalian semua bahwa aku, Indira Gandhi, Perdana Menteri India, menyatakan perang dengan Pakistan. Scene selanjutnya guys, Bali terima telepon dari Rada yang bangga dan memberi selamat kepada Bali. Tentu saja Bali terkejut dari mana Rada bisa mengakses komunikasi ke medan perang. Namun Rada tidak menjawab pertanyaan Bali.
Bali menanyakan kabar ibunya dan kabar Mayor Ram. Ibu baik-baik saja, namun kabar buruk untuk Ram. Ram hilang, tidak ada kabar dan belum diketahui keberadaannya, kata Rada. Rada yakin jika Ram masih hidup dan berada di Pakistan Timur. Mendengar itu, Bali akan mencari Ram dan berjanji akan membawanya kembali pulang. Kembali ke Ram, seorang anak kecil dibawa ke hadapannya dan diancam akan ditembak mati jika Ram tidak mau mengaku siapa dirinya sebenarnya. Namun Ram sama sekali tak mau buka mulut. Sehingga anak itu pun dieksekusi. Scene selanjutnya, di garis depan mantan sersan Angkatan Udara Pakistan bernama Miraj menemui Bali. "Untuk apa kau kesini?" tanya Bali. "Angkatan Udara Pakistan telah menyatakan aku sebagai pembelot. Aku akan diadili di pengadilan militer bila tertangkap. Untuk itu aku ingin berjuang di pihakmu." Dia juga memberikan informasi jika seorang petugas India ditangkap oleh tentara Pakistan di Pakistan Timur. Mendengar itu, Bali langsung bertanya siapa nama tentara India itu. Namun Miraj tidak tahu. Yang Miraj tahu jika tentara India itu disekap di pos terdekat di Burinda. Scene selanjutnya, Rada dan Anirban berhasil memecahkan kode komunikasi Pakistan yang mereka sadap. Komunikasi Pakistan memuat informasi jika armada ke-7 Amerika Serikat bergerak menuju Pakistan Timur untuk melakukan intervensi dalam mendukung Pakistan. Mereka pun langsung memberikan laporan kepada atasan. Armada ke-7 Amerika telah mencapai Sri Lanka dan Vietnam dan terus bergerak dengan cepat lewat Teluk Bengal. Rada bertanya apa itu armada ke-7. Armada ke-7 berisi kapal induk bertenaga nuklir terbesar di dunia, USS Enterprise. Kapal ini membawa lebih dari 70 jet tempur pembom. Kapal ini adalah kapal penjelajah berpeluru kendali dan kapal serbu amfibi USS Tripoli. Mendengar itu, Rada mengatakan itu sebabnya Pakistan mengalihkan perhatian kita dengan pertempuran kecil agar armada ke-7 mencapai Dhaka sebelum pasukan India. Kembali ke Bali, dia terima perintah dari atasan untuk bergerak maju ke Burinda. Mereka akan melintasi jalur hutan. Namun Bali menolak karena tank akan kesulitan bergerak di jalur itu sehingga akan memakan waktu lama. Dia juga mengatakan jika dia mendapat informasi tentang satu tentara India ditangkap dan disekap di Burinda, sehingga dia meminta untuk melewati jalur lain agar dengan cepat tiba ke Burinda. Namun atasan menolak dengan tetap meminta pasukan melewati jalur hutan. Kembali ke Ram, dia difoto lalu akan direkam saat berbicara di radio tape. Dia diminta untuk membaca kertas itu yang menyatakan jika dirinya adalah seorang tentara India. Namun Ram menolak. Jika Ram mengaku, maka dia akan berguna bagi tentara Pakistan. Namun jika dia tidak mengaku, maka dalam waktu dekat dia akan dibunuh. Namun tetap saja Ram menolak. Berhenti di tengah hutan, mereka dihadang oleh sisa pasukan Mukti Bahini yang menawarkan diri untuk membantu mereka mendeteksi ranjau darat. Selain itu, mereka juga menawarkan diri untuk membawa mereka ke kamp tempat Mayor Ram ditahan. Kembali ke Ram, dia terus disiksa untuk mengaku sebagai tentara India. Sementara itu guys, Anirban memberitahu Rada jika sumbernya memberikan informasi jika ada satu tentara India yang disekap oleh tentara Pakistan. Namun mereka belum dapat informasi apakah itu Mayor Ram. Kembali ke Bali, mereka terhenti di depan danau. Atasan mengatakan mereka harus membangun jembatan untuk bisa sampai ke Burinda. Kita tidak punya waktu, kata Bali. Apa gunanya pipa jika kita harus membangun jembatan? Untuk itu dia meyakinkan atasan untuk bisa menyeberangi danau dengan mengendarai pipa.
Scene selanjutnya terlihat Ram akan dieksekusi. Namun tidak lama kemudian, dor! Rupanya Bali dan pasukan serta pasukan Mukti Bahini sudah tiba di sana. Sehingga ya, pertempuran pun terjadi. Memenangkan pertempuran, Bali pun berhasil bertemu dengan kakaknya Mayor Ram. Ibunya yang terima laporan itu pun menangis bahagia. Radha juga terima laporan penyelamatan Ram di kantornya. Kemenangan pertempuran hari itu telah mengubah peta Pakistan. Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh. Diberitakan pasukan pemerintah Pakistan Timur hari itu menyerah kepada India, mengakhiri 13 hari pertempuran sengit di front tersebut. Akhir itu terjadi dengan cepat di sebuah trek balap di Dhaka. Di sana Jenderal Niazi menyerahkan tentara Pakistan di timur kepada Jenderal India Singh Aurora. Kegembiraan masyarakat terlihat di jalan-jalan Dhaka. Di New Delhi, parlemen bersorak-sorai mendengar Perdana Menteri Indira Gandhi memproklamirkan Pakistan Timur sebagai negara bebas. Dia menyebutnya Bangladesh negara Bengal. Demikian episode Movie Recap kali ini ya guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye, dan terima kasih.